Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 19 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengalah Bukan Kalah. Mengalah bukan kalah. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan dan Ia akan menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, satu sifat kebiasaan kami, tatkala kami berharap sesuatu bisa segera terjadi secara instan dan langsung pada saat itu juga. Kami ingin belajar Tuhan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang perlu bersabar menantikan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada satu sifat manusia yang menjadi sebuah dilema apakah benar atau salah, yaitu sikap sabar. Sabar bagi orang tertentu dianggap sebuah kebenaran, tapi sabar bagi sebagian orang itu dianggap sebuah kebodohan. Membiarkan diri ditindas, membiarkan diri dianiaya, membiarkan diri ditekan, lalu kemudian hanya menunggu pertolongan yang tidak jelas arahnya dari mana. Berbicara tentang sabar, kait-mengait dengan mengalah bukan kalah. Apa yang dimaksud dengan mengalah bukan kalah? Kalau kita balik, kalah itu bukan mengalah. Kalau kalah itu dia bukan mengalah, dia memperjuangkan, dia bertengkar, dia membela diri. Dia tidak rela kemudian masuk dalam pertempuran, masuk dalam peperangan, dalam banyak aspek dalam hidup, di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun juga. Setelah berjuang mati-matian, ternyata pada akhirnya bukan menang, tapi kalah. Nah, itu yang disebut dengan kalah. Tetapi kalau mengalah itu punya potensi kalah, punya potensi menang. Tetapi dia tidak masuk dalam pertempuran. Dia tidak masuk dalam keributan. Dia tidak masuk dalam kerusuhan. Dia tidak masuk dalam persengketaan dan pertikaian. Dengan sadar dia tidak mau masuk ke dalam pertikaian tersebut. Itu yang disebut dengan mengalah. Namun seringkali orang yang mengalah disebut sebagai orang pengecut dan orang bodoh. Kenapa kamu ditekan? Kenapa kamu dirugikan? Kenapa kamu diperlakukan tidak adil dan kamu diam-diam saja? Itu bukan mengalah, kata orang yang tidak setuju dengan mengalah. Itu adalah kebodohan. Itu bukan mengalah. Itu artinya engkau membiarkan diri dikerjain, disudutkan, dirugikan oleh orang lain. Sahabat seperjalanan berbicara tentang kebenaran, ada unsur masalah kesabaran. Memang sesuatu yang sangat sulit. Kalau dikumpulkan sekian banyak orang, lalu kemudian kita voting, ambil suara. Saya meyakini bahwa cukup banyak persentase yang tidak setuju dengan istilah yang disebut dengan mengalah. Bagaimana sekarang sudut pandang daripada firman Tuhan? Janganlah engkau membalas kejahatan. Janganlah engkau membalas kejahatan. Tetapi nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Tatkala ayat ini hanya berdiri, janganlah engkau membalas kejahatan, pasti kita sulit untuk menerimanya. Tetapi kalau kita memahami ayat pada kalimat berikut yang dikatakan nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Seringkali kita melihat bagi ibu-ibu sekalian, saya tidak tahu apakah sinetron masih ada di televisi, sebab saya sudah tidak lagi melihat televisi. Karena semua sudah ada di YouTube, ya tinggal dilihat, ada wifi dan bisa dilihat kapan saja dan kita bisa pilih. Banyak peristiwa-peristiwa cerita di sinetron tentang mantu yang ditekan oleh mertua, tentang pegawai yang ditekan oleh atasan tapi bukan sebagai pemiliknya, dikerjain. Dan dia tidak membela apa-apa, dirugikan, difitnah, dikondisikan seakan-akan dia begitu buruk. Harga dirinya kemudian tidak dihargai, direndahkan. Bagaimana caranya? Tentu kita ingin melawan semut sekecil-kecilnya, kalau diinjak dia akan menggigit. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau menyerahkan perkaramu, ketidakadilan yang kau terima, kerugian yang kau alami, nama baik yang dirusak oleh orang lain,
Dan engkau menyerahkan kepada aku apa yang firman Tuhan katakan. Ia akan datang untuk menyelamatkan engkau. Apa keuntungan orang-orang yang suka mengalah? Mengalah perlu kita perhatikan baik-baik. Mengalah bukan kalah. Mengalah bukan pengecut. Mengalah bukan takut. Mengalah bukan kebodohan. Tapi mengalah adalah demi sebuah kehidupan yang jauh lebih luhur, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sewaktu kita mengalah, maka engkau sedang menyerahkan pertikaian itu kepada sang pemilik hidup, yaitu Tuhan sendiri. Sewaktu engkau mengalah, engkau memilih menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana. Karena pertempuran, pertikaian, tidak ada yang untung. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Mana ada kemenangannya? Tidak ada. Kalau engkau mengalah, engkau sedang berjuang untuk lebih maju, lebih dewasa, lebih kuat, lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih punya keteladanan. Engkau menjadi pribadi yang penuh dengan inspirasi. Tak kala orang mencari jalan hidup dengan jalan gampang, namun jalan itu salah dan keliru, engkau rela untuk melewati lembah yang dalam, bukit yang terjal, engkau lalui, karena itu jalan yang memang diperintahkan oleh Allah. Jalan kebenaran, jalan yang seharusnya, jalan yang sesungguhnya, yang harus diikuti, yang harus dilangkahi, yang harus dihidupi. Sahabat seperjalanan, kalau diizinkan sahabat seperjalanan bercerita tentang masalah masing-masing, bagaimana tentang nilai-nilai yang disebut dengan mengalah dan menantikan pertolongan Tuhan. Sifatnya bukan pasif, bukan diam saja, kemudian digebukin, dipukulin, sama seperti salah seorang dosen dalam sebuah demo mahasiswa di depan gedung DPR, digebukin, ya dikeroyokin. Apa yang terjadi di sana? Ya tentu bapak ini yang dengan inisial AA ini, ya tidak sanggup untuk melawan. Dia umur sudah 60 tahun lebih, lalu dikeroyok oleh anak-anak muda. Apa yang dilakukan? Tatkala engkau mungkin berdoa, mungkin memanggil nama Tuhan, atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi apa yang terjadi? Semua orang-orang yang memukul itu dengan tangan Tuhan, lewat kepolisian ditangkap satu-satu. Dan sekarang semuanya sudah ada di dalam tahanan kepolisian untuk diproses. Sahabat seperjalanan, ada banyak kisah dalam kehidupan ini yang kita perlu pelajari bersama-sama. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, main hakim sendiri, merugikan, mengkhianati orang. Mereka bukan sedang berhadapan dengan kita, sahabat seperjalanan. Orang-orang bersangkutan sedang berhadapan dengan Allah. Sewaktu engkau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan akan membantu engkau. Tuhan akan menyelamatkan engkau. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Engkau sedang menyerahkan setiap perlakuan-perlakuan buruk yang terjadi kepada Tuhan, kepada dirimu. Engkau menyerahkannya kepada Tuhan, dan sangat menakutkan kalau sudah Tuhan turun tangan daripada tanganmu sendiri. Tangan kita terbatas, tangan Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, yang tahu dengan jelas bagaimana bertindak, bagaimana menolong, dan bagaimana menyelamatkan engkau. Mari kita punya semangat, mengalah bukan kalah. Mengalah, menyerahkan setiap tindak kejahatan kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mengalah bukan kalah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.